Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirris sarifi sairil asma'i wa sifat. Fadlan minallah wa ni'mah wa maghfirata wa rahmah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat nikmat yang telah diberikan kepada kita di malam hari ini. Meski saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian online kitab Simtul Majid. Kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu, kehidupan bisa kembali normal. Tak lupa saya pesankan kita tetap memakai protokol kesehatan, cuci tangan, physical distancing, dan pakai masker. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua diberikan pertolongan oleh Allah untuk meneladani laku lampah dan akhlak beliau. Amin. Allahumma amin. Kepada hadirin semuanya, baik yang ada di sini maupun di Facebook yang menyimak akun Thoreqoh Satoriyah Matraman, bahwa pada malam hari ini kita membuka kembali ngaji online setelah kita libur selama puasa. Tak lupa karena hari ini masih bulan Syawal, saya selaku Ketua Perkumpulan Thoreqoh Satoriyah Indonesia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila kami selama ini dalam menyajikan ngaji online ada yang kurang berkenan kepada panjenengan semuanya. Sebelum ngaji online kita mulai, yang mana nanti akan dibawakan oleh Gus Hasib Rosyadi, sebagaimana biasa akan kita mulai dengan wasilahan dan juga zikir syatoriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzini yaslihah ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ila hadrati abina adam wa ummina hawa wa matanasala bainahuma minas sholihin ila yaumiddin wa ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wa ila hadrati malaikatin jibril wal malaikat Israil wal malaikat Israfil wal malaikat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati jami'il ulama amilin syuhada sholihin jami' ahli sufiyatil muhaqqiqin wal arifin wa ila hadrati jami' ajdatina wa jaddatina wa abaina wa ummatina wa ikhwatina wa akhwatina wa auladina wa ashabina wa jami' asatidina wa jami' syayikhina wa jami' murabbi ruhina wa ila hadrati mursyidina Mbah Yai Khazin Abdullah, Mbah Yai Faisal Umar Al-Idrus, utawi Mbah Darmajaya, Mbah Yai Abdul Haris, Mbah Yai Nurwarji,
lan sedaya mursyid-mursyid Syatoriyah ingkang wonten Nusantara. Wa ila hadrati jami'i ahli silsilat turuqi ilahiyah wa ila hadrati jami'i ahli tariqat Syatoriyah, tariqat akmaliyah, tariqat naksabandiyah, tariqat qadiriyah, wa tariqat syadiliyah, wa tariqat nikmatullah, wa tariqat kubrawiyah, wa tariqat syadiliyah, sedaya tarekat ingkang wonten Indonesia lan dunia. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jami'il awliya Allah wal hadrati awliya'il abdal wal awliya'il nuqaba wal awliya'il mujaba wal awliya'il rajabin wal wali afrad wal awliya'il mamaini wal awliya'il kutub wa jami'il awliya'il fitana jawi wa ila hadrati kutbal aqtab ya zaman wa ila hadrati murabil qaryah wa murabil baldah wa murabil makan wa ila hadrati man fataha hadil qaryah wa sahibul wilayah Teh Kulon Papar wa ila kafatil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha warriha wa bahriha wa min qafin ila qafin min ladun adam ila yaumil qiyamah wa ila hajatina wa hajatikum fid daraini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah. La
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 Allah, 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 Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi muqaddimah sebagai pembuka dari kajian kitab Simtul Majid, isi wasilah dan zikir satoriyah. Untuk selanjutnya ngaji online kitab Simtul Majid akan dibawakan oleh beliau Gus Hasib Rosadi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Dari saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ila arwahi jamil aulad sholihin min masyariqil ardi ila maghrib wa jami'il mursyidin wa jami'il masyayikh wa syuyukhi masyayikhina wa syuyukhi masyayikhina wa nakhusu ila ruhi sayyidina Ahmad al-Qusasi wa masyayikhina min ahli silsilati tariqati syatoriyah sulmafin wa dzurriyyatin wa ahli baitih wa man intasabi ilaihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. An'amta 'alaihim. Summa ila jami'i ahlina wa usratina wa talamidina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali pada kajian kitab Simtul Majid ini. Di sini tentang keterangan dari Syekh Ahmad Al-Qusasi tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam bima wasaltu bihi ila an-nubuwati falaisal murad innahu kana sababan li imbaihi wa bidzalika wa li ajli nabi
fa inna nubuwata ikhtisasun minallahi ta'ala laisat bimuktasabatin. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama sering diungkapkan tentang masalah zikir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari Sayyidina Ali untuk selalu memudawamahkan zikir di dalam tempat-tempat, di dalam posisi kesendirian. Ini Nabi Muhammad SAW mengatakan, dengan sesuatu di mana aku mencapai derajat kenabian. Maka yang dimaksud di sini adalah bahwa itu bukan yang dimaksud dengan berzikir itu Rasulullah mendapatkan derajat kenabian, bukan. Karena apa? Kenabian itu adalah sesuatu yang dikhususkan oleh Allah kepada hamba yang dikehendakinya, bukan karena usaha seseorang hamba untuk bisa menjadi nabi dengan banyak berzikir, bukan seperti itu. Bal huwa tanbihun ala anna salik ilallahi dzu mi'raj. Tetapi yang dimaksud di sini adalah bahwa ini adalah satu peringatan dari Rasulullah bahwa orang yang para pelaku yang menuju kepada Allah itu mempunyai tingkatan-tingkatan, mempunyai tangga-tangga untuk menuju Allah. Dzu mi'raj. Wala budda min fadlillahi ayafuza bi syai'in minal fadli. Maka sudah seharusnya bagi seseorang yang menapaki jalan menuju Allah ini untuk memperoleh satu anugerah-anugerah dari Allah. Memperoleh anugerah dari Allah. Bukan untuk mencapai anugerah, tetapi memperoleh anugerah dari Allah. Wa fa'ala wasilati dzikrillahi wa du'a bidzalika yata'arradu linafahati rabbih wa yasluku tariqa ikramihi biiznihi. Maka pada jalan, pada lantaran itu, pada wasilah zikir ini dan berdoa, dengan seperti itu seorang hamba itu mempersiapkan dirinya untuk memperoleh anugerah-anugerah dari Tuhannya, dan dia dalam proses itu sebenarnya menempuh jalan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan izinnya. Jadi itu adalah satu persiapan dari Allah bagi seorang hamba itu. Ketika dia memperbanyak zikir, itu sebenarnya Allah sedang mempersiapkan seorang hamba untuk menerima anugerah-anugerah dari Allah. Jadi bukan karena banyaknya zikir itu terus orang itu bisa menjadi apa yang dia inginkan, bukan seperti itu. Tetapi itu hanya untuk menyiapkan diri untuk menerima anugerah dari Allah. Tumal amru ilallahi fima yukrimuhu bihi ba'da dukhuli ilal bab laisa biyadil abdi minhu syai'. Kemudian urusannya ketika seseorang hamba itu sudah mempersiapkan dirinya untuk berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, dia itu sebenarnya sampai kepada suatu pintu anugerah dari Allah, pintu. Ketika dia sampai di pintu itu, ketika dia dipersilahkan masuk oleh Allah, Allah lah yang memberikan kehormatan, memberikan kemuliaan kepada dirinya. Bukan karena usaha dia, bukan karena kehendak dia, sang hamba tersebut, tetapi kehendak Allah sendiri. Jadi ini untuk bisa kita fahami bahwa dengan memperbanyak zikir itu sebenarnya menyiapkan diri kita untuk menerima anugerah yang Allah janjikan kepada hambanya. Wa yudahu dzalika
anna tariqan nubuwati al-ismah minasoghairi wal kabairi. Kejelasannya adalah bahwa jalan kenabian itu adalah terjaganya seseorang, orang yang mendapatkan kenabian, itu dia akan terjaga dari dosa besar dan dosa kecil. Segala dosa besar dan segala dosa kecil. Wala yakunu dzalika illa lil anbiya, dan itu hanya terjadi bagi para nabi. Walitabi'iha tariqal hifdzi fil mahfudin. Sedangkan orang-orang yang mengikuti jalan kenabian ini, dia mendapatkan warisan terjaganya ini bukan disebut ismah, tetapi disebut hifdzul. Al-hifdzu, terjaga. Nanti akan diterangkan oleh Syekh Ahmad Al-Qusasi perbedaan antara ismah, terjaga dosa kecil, dosa besar bagi seorang nabi, dan terjaganya seseorang dari dosa, dari akan berbuat dosa bagi seorang yang bukan nabi. Apa perbedaannya? Karena di sini diterangkan bagi nabi, dia mendapatkan tugas, nabi rasul mendapatkan tugas sebagai seorang sebagai al-balag, penyampai, menyampaikan ajaran. Itu nabi dan rasul. Disebutkan balighu anni walau ayah, di situ ada sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Fayahtaju al-mubalik ilal hifdi. Maka sebagai seorang penyampai ajaran, tentulah seseorang itu merepresentasikan orang yang mengutus. Karena seseorang itu diutus oleh Allah, sebagai orang yang diutus, dia merefleksikan yang mengutus, yaitu Allah. Maka Allah mempersiapkan dirinya, seseorang yang diutus Allah itu terjaga dari semua hal yang bisa mengurangi derajat kebenaran yang disampaikan. Maka itu seorang nabi pasti dijaga, karena seseorang bisa menjadi wakil itu pasti dipersiapkan oleh yang menjadikan diri itu wakil, dipersiapkan sebaiknya, jangan sampai membuat malu, kan begitu. Itu seorang nabi, seorang rasul. Maka derajatnya adalah ismah, dijaga dari dosa. Sedangkan orang yang mengikuti nabi ini pada jalannya itu memperoleh derajat hifdzun, itu karena dia juga bukan karena menyampaikan sebagai wakil atau utusan Allah, tetapi karena mengikuti ruhani sang nabi tersebut, maka dia mendapatkan al-wasaq. Al-wasaqoh ini adalah mendapatkan ketetapan. Dia menjadi seorang yang kredibel. Wasabat mendapatkan kekuatan kekokohan iman, dan mendapatkan adalah itu sifat keadilan, terbebas dari hal-hal yang membuat dirinya kurang di hadapan Allah dan manusia. Adalah wal fariqu bainal ismati wal hifdzi. Adapun perbedaannya di antara ismah dan hifdzi ini, ismah untuk nabi dan hifdzi untuk para wali ini, annal mahfudhu fi mahalli imkani suqut. Orang mahfud, ismah maksum itu, kalau ismah itu untuk nabi, kalau mahfud hifdzun, terjaga, itu dimungkinkan untuk jatuh. Jadi kekuatannya masih kuat ismah dibanding al-hifdzu, dibanding terjaga. Apa hifdzun itu? Ya terjaga lah bahasa Indonesia. Wa ilam yaskut al-hifdzi, walaupun orang yang dijaga ini tidak akan jatuh karena dijaga oleh Allah, tetapi masih mungkin. Sedangkan ismah ini beda,
memang dari Allah langsung dijaga. Tetapi kalau hifdzun ini enggak. Jadi antara permanen dan kontemporer, ya lah, antara tetap dan sementara kekuatannya. Wan nabi laisa kadzalika, nabi itu bukan seperti itu. Jadi di sini Syekh Ahmad Al-Qusasi bahkan menjelaskan ini melalui ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Yang dimaksud di sini adalah bahwa Rasulullah SAW sebelum diperintah oleh Allah untuk menjadi utusan itu posisi beliau sudah tohir, sudah suci. Tohiron wa dhahiron bi wilayatihi al-udma fi tariqil hifdzi 'alal qawli bihi qabla nubuwah. Dia adalah seorang yang jelas, yang terjaga sebagai seorang wali bagi salah satu pendapat yang menyatakan bahwa Rasulullah sebelum menjadi nabi itu sudah dijaga sebagai seorang wali. Tetapi ada pendapat lain bahwa Rasulullah sebelum menjadi nabi, sebelum diutus, itu sudah maksum, sudah ismah dari awalnya. Dan pendapat ini lebih kuat karena salah satu hadis yang banyak diriwayatkan oleh para ahli hadis, hadisnya adalah Nabi wa Adam munjadilun fitinati. Rasulullah itu saya sudah menjadi nabi, sedangkan Nabi Adam itu masih masih jadi tanah, masih belum dicipta. Rasulullah pernah bersabda seperti itu. Artinya Rasulullah itu sudah menjadi nabi dari dulu. Ini seperti itu. Wa bainal ma'i watin, masih di antara air dan tanah. Jadi masih belum diciptakan jadi manusia. Nabi Adam, Rasulullah, Nabi Muhammad sudah seorang nabi. Keterangan-keterangan ini lebih lanjutnya lagi diterangkan oleh Syekh Ahmad Al-Qusasi di dalam kitabnya tentang kitab Hasyiyah Al-Mawahibil Laduniyah Inda Dzikri Tahannusihi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam masalah keterangan tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiam bertapa di dalam gua. Rasulullah punya Syekh Ahmad Al-Qusasi punya salah satu kitab sampai sekarang belum ditemukan, itu Hasyiyah Al-Mawahibil Laduniyah. Kalau Al-Mawahibil Laduniyah itu adalah karya gurunya Syekh Ahmad Al-Qusasi yang bernama Syekh Ahmad bin Ali Asy-Syinawi. Al-Mawahibul Laduniyah itu juga masih berupa manuskrip, sangat langka sekali, belum banyak orang yang mengetahuinya. Fa abana tariqal hifdzi tariqun min tariqin nabiyyina yamshuna fiha inda jami' mubahatim wa malaqa biha minhum. Maka dijelaskan di sini bahwa perjalanan terjaga, bahwa seorang nabi itu juga mendapatkan derajat dijaga, hifdzun, mendapat derajat kewalian itu di dalam hal-hal yang mubah bagi seorang nabi tersebut. Dalam hal-hal kemubahan itu, makan, minum, menikah dan lain sebagainya, itu para nabi ini sederajat dengan para wali, dijaga gitu. Tapi di dalam menyampaikan, di dalam perkataan, maka para rasul ini maksum, derajatnya seperti itu di dalam yang wajib. Dama alaihi, maka fa'audoha anatabi'ala widasalaka ala dzalika wa dama alaihi wa qabila kana dzalika minhu ta'arudun linafahatillahil mannan ala ibadihi. Maka ketika seorang hamba yang mengikuti para nabi di dalam hal-hal yang mubah bagi seorang nabi ini, di dalam syariat para nabi ini, mengikuti perjalanannya, maka seorang yang mengikuti ini dia sedang mempersiapkan dirinya untuk menerima anugerah-anugerah dari Allah
yang dikhususkan bagi hambanya. Al-ma'lumati indahu al-majhulah indahum. Yang semuanya ini sudah menjadi ilmu bagi Allah, sudah diketahui Allah, menjadi rahasia Allah, dan sama sekali hambanya tidak mengetahui tentang rahasia-rahasia seperti ini. Wahum raghibuna ilallahi fiha, dan mereka sangat sangat mencintai tidak kepada Allah di dalam masalah ibadah ini. Persiapan untuk menerima anugerah ini dengan banyak berzikir dan lain sebagainya ini senada dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fata'arradu laha. Sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hari-hari di dalam hari-harimu, ada beberapa hari di mana Allah memberikan anugerah-anugerah, menyiapkan anugerah-anugerah. Maka fata'arradu laha, maka bersiap-siaplah untuk menerima anugerah ini. Ini cara bersiapnya bagaimana? Dengan istidamatu dzikri walauzumul khalwah. Jadi dengan melanggengkan terus-menerus di dalam ingat Allah dan menyempikan diri dari urusan selain Allah. Khalwah itu kan begitu, bukan hanya menyempikan diri seperti kita sekarang lockdown, nggak ngapa-ngapain di rumah saja, tapi kan nggak sepi. Karena apa? Kita berhadapan dengan HP, kita tetap tahu dunia luar, pikiran kita tetap bukan kepada Allah. Ini bukan namanya khalwah. Khalwah itu menyempikan segala pikiran, segala aktivitas kita, aktivitas batiniah terutama, hanya mengingat Allah. Itu namanya khalwah. Karena min haitsu inna dzikra wal khalwata innama yujibani bidzalika sulukut thariq wa tayassara sabil wa intidharu ma yanfuhul haqqu bihi mimma yaliku bistidadihi la tahsilu ma yafuh bi li'annahu biyadillah la biyadihi. Karena keduanya tersebut, dzikir dengan khalwah ini adalah sesuatu yang menyebabkan seorang hamba bisa menempuh jalan yang mempermudah seorang hamba tersebut, gampang nih, mempermudah seorang hamba tersebut untuk menerima anugerah-anugerah rahasia dari Allah. Dan itu semuanya adalah dari Allah, bukan karena usaha seorang hamba tersebut. Jadi ketika ternyata suatu hari, suatu saat kita tiba-tiba pengen zikir saja, itu karena tarikan dari Allah. Tapi bukan karena diri kita. Kita berusaha ngoyo, zikir, berusaha begitu. Tetapi kalau Allah nggak menghendaki kita dibuka anugerahnya, ya tidak. Wa kama alima Allah la kama amilah. Dan semuanya ini karena ilmu Allah, karena pengetahuan Allah bagi seorang hamba tersebut, bukan karena amal perbuatan hamba tersebut. Wa in kana ta'arud likulli bima yaliku bihi wa ma ta'aradallahu wa yuqaddir halu wa sa'ata qabulihi. Walaupun apa yang dia persiapkan ini sesungguhnya adalah sesuatu yang memang pantas bagi seorang hamba tersebut. Jadi ketika seorang hamba tersebut menerima satu anugerah, karena memang hamba tersebut itu pantas menerimanya, maka sebelum menerima anugerah tersebut, pasti hamba tersebut oleh Allah disiapkan untuk menerima anugerah tersebut. Enggak tiba-tiba begitu, ya enggak. Dan Allah juga memperkirakan seorang hamba tersebut bisa menerima anugerah tersebut atau tidak. Maka Allah akan menyiapkan tempat hamba tersebut, hatinya oleh Allah dilapangkan, kesabarannya oleh Allah ditata,
sehingga seorang hamba tersebut siap menerima anugerah-anugerah rahasia dari Allah. Nggak tiba-tiba begitu, gitu. Pasti Allah sudah menyiapkan. Wa yushabihu ma fil istikharah ilallah. Diserupakan bagi orang yang beristikharah kepada Allah. Wa talaba bayanal mukhtar la minallahi annahu biakana ma huwa kainun min qabli kauniha. Seorang hamba ketika beristikharah kepada Allah itu bukan untuk meminta sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian harus ada. Jadi ya Allah, saya minta istri yang cantik misalnya. Padahal di catatannya memang dia itu nggak punya daftar untuk istri cantik ini misalnya begitu. Bukan seperti itu. Fa inna ma hiya min tariqin yata'arradu fihi li wuqu'il mukhtar lahu min indillah. Jalan istikharah itu sebenarnya adalah seorang hamba tersebut menyiapkan dirinya bagaimana dia siap menerima sesuatu yang oleh Allah dipilihkan terbaik untuknya. Tiba-tiba seorang hamba tersebut ketika berdoa, ya Allah saya pengen jodoh yang Engkau ridhoi, tiba-tiba oleh Allah disiapkan, hatinya siap menerima siapapun yang dia siapkan oleh Allah itu. Bukan istikharah kalau kita itu maksa, ya Allah saya pengen begini, itu namanya kan bukan meminta kebaikan. Kebaikan menurut dia, bukan kebaikan menurut Allah. Kan begitu. Wa dzalika fin nabiyyin wa tabiina an-nubuwah lahum ta'arudun. Dan hal tersebut juga derajat kenabian bagi para nabi itu juga seperti itu. Kisahnya persis Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika akan diangkat oleh Allah menjadi Rasul itu disiapkan oleh Allah untuk tiba-tiba berdiam diri dalam gua. Tiba-tiba seperti itu aja Rasulullah. Sebelumnya banyak hal-hal yang Rasulullah mengalami sehingga Rasulullah akhirnya siap menjadi nabi. Dari kecil sudah yatim, jadi Rasulullah itu sudah seperti itu, memang persiapannya seperti itu. Wa dzalika sunnatullahi walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan itu semuanya adalah sunnah, hukum dari Allah, dan engkau tidak akan menemukan ganti dari hukum Allah selain hanya hukum Allah itu sendiri. Qala al-imamul alam sayyiduna Muhyiddin, dan seterusnya. Kemudian di sini Imam Ibnu Arabi, nah, Syekh Ahmad Al-Qusasi ini sering sekali mengutip Ibnu Arabi ini di dalam fil bab samin wa sitin wa mi'atain, di dalam bab 268 tentang kaifiyatul ilqa fa mawqufun ala zauq. Bagaimana cara Allah meletakkan anugerah-anugerahnya, memberikan anugerah-anugerahnya kepada seorang hamba. Maka Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi bahwa anugerah tersebut berhubungan dengan rasa. Meletakkannya di dalam perasaan. Zauq. Di dalam rasa. Wahwa al-hal, dan rasa itu nanti menimbulkan kondisi spiritual. Kondisi suasana spiritual, suasana hati, suasana jiwa, hal. Walakin a'lama ka'annahu bil munasabah labudda ayakuna qalbul mulqa ilahi musta'idan lima yulqa ilaih. Tetapi hendaknya engkau harus ketahui bahwa orang yang akan menerima anugerah ini harus dipersiapkan dirinya, sudah dipersiapkan dengan sesuatu yang akan diberikan kepada hatinya.
harus siap. Walau lahu makanal qabul. Seandainya tidak dipersiapkan, seandainya tidak ada persiapan, maka tidak akan bisa menerima anugerah tersebut. Perlu kita ingat dalam keterangan sebelumnya bahwa anugerah Allah itu selalu diberikan pada hari-hari Allah. Fi ayyami dahrikum, di dalam hari-hari dalam setahun itu, dalam waktu setahun itu ada waktu-waktu Allah selalu memberikan anugerah-anugerah spiritual kepada para hambanya. Maka fata'aroldu, maka siap-siaplah untuk menerima itu. Walaysa lahul istidad fil qabul wa inna madzalika ikhtisasun ilahyun. Persiapan ini bukan dari hasil usaha sang hamba tersebut, tetapi ini adalah ikhtisasun ilahiyun. Ini adalah satu hal pemberian juga dari Allah. Ini juga masih sulit. Jadi ketika Allah pengen seorang hamba itu menerima, Allah juga menyiapkan seorang hamba itu untuk bisa menerima. Jadi enggak semuanya 50-50, kita usaha Allah memberi, enggak seperti itu. Semuanya dari Allah. Tapi seakan-akan manusia tersebut menjalaninya dari dirinya, tetapi sebenarnya itu dari Allah. Seperti itu. Naam, qad takunu nufus tamshi 'ala tariqil musilah ilal babil ladzi yakunu minhu idza fataha dzal ilqa al khas wa ghairihi. Terkadang memang betul seorang hamba itu melakukan satu perjalanan, satu laku, satu tirakat riyadhah, di mana ternyata itu adalah perjalanan menuju pintu, dan pintu itu adalah pintu anugerah Allah. Terkadang gitu. Fa idza wasalu ilal babil ladzi yakunu minhu idza fataha dzal ilqa al khas wa ghairi waqafu hatta yara bimadza yaftah fi haqqihim. Ketika seorang hamba itu ternyata sampai di dalam di depan pintu tersebut, ketika pintu itu terbuka, dia maka tahu bahwa itu adalah anugerah dari Allah, dan ketika dia masuk, maka urusannya dia dengan Allah. Semua yang dia terima itu adalah dari Allah sendiri semuanya. Fa idza futiha kharajal amru wahidul aini wa qulum min khalfil bab biqadri istidadi alladzi la ta'amula lahum fi. Ketika pintu itu sudah terbuka, maka yang ada adalah semua keadaan di mana seorang hamba ini menerima semuanya, bahwa itu semuanya hanya dari Allah. Dan dia tidak bisa memperkirakan dari amal apa saya bisa sampai di sini, tidak bisa. Tidak tahu. Karena memang yang ada bahwa ini semuanya ternyata Allah tadi yang menjalankan dia ke situ. Wa hunaka tatamayyaju tawaif alba min khairil adba wal anbiya min rusul minal adba. Karena hal tersebut ada banyak tingkatan yang saling berbeda di antara tingkatan-tingkatan antara golongan yang mengikuti para nabi dengan golongan yang tidak mengikuti para nabi. Jika seandainya Imam Ibnu Arabi mengatakan begini, jika seandainya itu hasil usaha hamba, latasawal kul, maka semuanya akan sama, menerimanya sama. Jika semuanya ini tirakatnya sama, puasa sama, zikirnya sama, pasti kalau itu dari hasil usaha, kan sama hasilnya. Nyatanya tidak. Setiap hamba berbeda penerimaannya. Ibnu Arabi mengatakan, berarti apa? Berarti memang dari Allah sendiri semuanya, bukan karena usaha. Begitu itu. Jadi usaha apa gunanya ini? Untuk mempersiapkan menerima anugerahnya. Mempersiapkan. Wa innama, di sini juga diterangkan Ibnu Arabi, wa min huna akhta'a man qala biktisabi bin nubuwati minan nadhar. Dan disinilah maka salahlah
orang yang berpendapat bahwa kenabian ini karena usaha. Kenapa? Bagi orang yang berpendapat bahwa kenabian ini karena usaha, ya, ini dia berpendapat bahwa kenabian itu bukan dari pemberian Allah. Wa innama hiya faidun minal aqli wal arwahil ulwiyah ala ba'di nufusil man'utah bisyafa wa takhallus min asbabit tabi'ah. Tetapi bagi orang yang berpendapat seperti itu bahwa kenabian ini karena proses penyucian jiwa dan pancaran-pancaran dari hal-hal yang bersifat ruh-ruh yang bersifat tinggi, bersifat luhur, karena mensucikan jiwanya akhirnya bisa menjadi nabi. Seperti itu. Proses pensuciannya ini bagi orang yang berbadan seperti ini karena usaha bimuktasabin fama hasalahu aidan. Wa hadza menurut Ibnu Arabi, wa hadza ghalatun, ini salah. Ini sesat, salah. Naqulu, Ibnu Arabi berpendapat bahwa ini adalah salah yang fatal dan satu kebodohan yang sangat jelas atau nyata. Maka seharusnya kita berlepas diri, jangan sampai berpendapat seperti ini. Wala husulalahu wala usula ilai bihal. Tidak ada jalan seperti itu. Sama sekali salah, fatal gitu. Wallahu alam. Ibnu Arabi tapi tetap ada sifat ketawaduan beliau, tetapi Allah lebih maha mengetahui. Tapi beliau nggak mengkafirkan loh ya ini. Jadi artinya membantah satu pendapat itu dengan satu argumen yang benar, yang pas begitu. Ibnu Arabi di sini menjelaskan bal as-safa sahih. Satu kejernihan itu betul, benar. Satu kejernihan memang nyata. Wa naqsud suari ma fil alam fi nafsi man lahu hadhil sifah minal itla. Duna ghairi min ahli syifa mithluhu rasulan wa nabiyyan sahibu tasri' duna ghairi min ahli syifa ikhtisasin lain fi nafsi. Tetapi proses bagaimana seorang yang bersih, yang jernih hatinya ini bisa memantulkan, karena jernih dia bisa memantulkan semua rahasia-rahasia alam rohani di dalam jiwanya, terukir. Kayak seperti ibaratnya kan seperti kaca itu. Kaca kalau bersih, maka pantulan-pantulan rahasia ilahi kan bisa memantul dari kaca itu. Kaca itu kan hatinya, hati seorang hamba. Iya, semua nabi seperti itu. Tetapi kondisi setiap para nabi dan para rasul, para wali berbeda keilmuannya, tidak sama. Maka seperti ini kan jernihnya sama, tapi pengetahuannya nggak sama, pencapaiannya nggak sama. Berarti apa? Pemberian. Sekali lagi Ibnu Arabi menjelaskan itu semuanya karena memang pemberian. Ikhtisasun ilahiyun, sesuatu yang khusus yang bersifat hak prerogatif Tuhan, begitu. Fafihi nukus dan seterusnya. Di sini pada keterangan selanjutnya bahwa Ibnu Arabi menjelaskan bahwa hukmul istidadil ladzi yaqbalul ilqa bil munasabati allati hiya al hablul ilahil ahasil fil qalbil mawjud bil istidad idza tasalla bi hadril haq nazal ilqa alai wa huwa tariq. Maka hubungan menyiapkan hati, menyiapkan jiwa untuk menerima anugerah-anugerah dari Allah ini sebenarnya ini adalah jalan, menyiapkan jalan untuk menerima anugerah dari Allah, menyiapkan saluran. Jadi ibaratnya seseorang hamba itu hanya menyiapkan dirinya sebagai saluran anugerah Allah, membersihkan salurannya.
karena nanti sewaktu-waktu kita nggak tahu akan disaluri apa, berapa mili, berapa kubik, berapa air yang akan masuk, anugerah yang akan masuk. Tapi kan menyiapkan, menggosoknya, melebarkan, kalau perlu kelihatan sempit ya ditata, kalau bocor-bocor ya ditambal, kan begitu prosesnya seorang hamba, kan begitu itu. Tetapi nanti yang akan masuk itu berapa nggak akan tahu. Maka inilah di sini idza kana minal ilmi billahi alladzi la ta'alluqa lahu bil kauni kal ilmi bi annahu ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya karena ini hanya hak prerogatif Allah, dan Allah maha tidak membutuhkan terhadap semua apa-apa selain Allah, atau tidak membutuhkan makhluknya. Wa bitangzihi 'anil awsaf, dan Allah suci dari segala persepsi-persepsi para hambanya. Walaysa kamitslihi syai'un, dan Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Saya kira pembahasan pada malam hari ini sangat lumayan berat ya. Jadi semoga ini apa yang kita baca ini betul-betul anugerah dari Allah, kita semuanya bisa mendapatkan barokah dari apa yang kita pelajari ini, belajar bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.